sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kita nikmat sihat, iman dan juga Islam, sehingga kita semua dapat berkumpul dalam majlis yang insyaallah penuh dengan berkah. Yang kedua, salawat ma'assalam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah bisa ketemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya meneruskan yang kemarin, ya. Dapat nomor berapa kemarin? 4. Berarti sekarang nomor 5. Jadi rukunnya sholat yang nomor 5, al-khamisu ar-ruku'u. Rukun sholat yang kelima adalah ruku'. Ruku itu ya apa? Bagaimana cara ruku'? Bi ayyan haniya bihaitsu tanalu rahatahu rukbatayhi. Yang sekiranya dia membungkukkan badan, kemudian kedua telapak tangannya menyentuh lututnya. Ya. Jadi membungkukkan badan, kemudian kedua tangannya menyentuh lututnya. Nah, ini sing wis sepuh-sepuh, sing gak tutuk ya. Napa namanya? Nyongronyo. Asam aurat. Asam aurat. Lah sing wis gak kuat, ya napa? Ya enggak apa-apa. Enggak usah pakai ruku kalau memang enggak kuat loh ya. Pakai duduk pakai kursi. Ya. Tapi landaikan kuat, maka cara atau syaratnya ruku adalah membungkukkan badan separuh ya, kemudian pegang kedua telapak tangannya menyentuh lututnya, menyentuh kedua lututnya, dan itu diusahakan lurus, diusahakan lurus. Jadi punggungnya lurus kayak gini. Gak ketok ya? Tinggal ya. Nek praktek dengan sing sepuh Jadi nah, kelihatan kan ya? Rokok-rokok jenengan bisa kan? Lurus ya, diluruskan. Jadi punggungnya diluruskan. Kemudian asal disuk gunung gila. rukun salat yang kelima, yang keenam yaitu at-tumakninatu. At-tumakninah fihi biqadri subhanallah. Tumakninah istirahat sebentar ya. Sampai berapa lama? Ya. Tumakninah itu sampai berapa lama? Biqadri subhanallah. Sekadar bacaan subhanallah. Jadi ketika rukuk gak boleh langsung Allahu Akbar, gak boleh langsung Sami Allahu liman hamidah. Tapi harus diam sejenak, entah itu 2 menit sampai 2 detik ya. Tak subhanallah. Itu kadarnya paling sedikitnya tumakninah. Bisa dipahami ya? Jadi paling sedikitnya tumakninah itu ukurannya seperti membaca subhanallah. Nah, terus bacaan subhanallah, subhana rabbiyal azim wa bihamdi itu rukunnya sunnah. Ya, makanya nek tarawih biasanya arep nek tarawih kok cepet sekali, ya. Nah, itu pakai yang tumakninanya subhanallah langsung begini lagi. Ya. Nah, tapi kalau pas ngomong Allahu Akbar langsung sampai Allah liman hamidah itu tidak ada tumakninanya, maka sholatnya tidak sah. Ingat-ingat ya. Jadi rukun sholat yang nomor 6 itu harus ada tumakninah. Seberapa lama tumakninah? Sekadar bacaan subhanallah. Gak lama kan ya? Paling cuma 2 sampai 3 detik. Ya. Begini. Gak apa-apa. Bisa dipahami. Pokoknya gak boleh langsung subhanallah. Allahu Akbar, gak usah baca apa-apa langsung sampai Allahu liman hamidah. Itu tidak sah. Bisa dipahami. Jadi harus istirahat, harus tenang dulu, tumakninah. Seberapa lama? Sekadar bacaan subhanallah. Bisa dipaham? Jadi yang nomor 5 rukuk, kemudian yang nomor 6 tumakninah.
Kemarin saya sudah pernah bilang rukunnya sholat ada yang membahas ada 17, ada yang bilang ada 13. Ingat, yang bilang 13 itu berarti rukuk dan tumakninah dijadikan satu. Yang sekarang ini yang saya bahas ada 17, itu berarti rukuknya terhitung satu, tumakninah terhitung satu. Kemudian as-sabi'u, rukun salat yang ketujuh adalah al-i'tidal. I'tidal itu bangun dari rukuk. Bi ayyan tasibaqa iman, dengan cara menegakkan badan seperti orang berdiri. Jadi setelah rukuk subhana rabbiyal azim, dengan baca kan ya, ketika rukuk baca subhana rabbiyal azim, berarti nek sudah baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi 3 kali, itu berarti sudah masuk tumakninah. Jadi gak usah dipertanyakan tumakninahnya, berarti itu sudah tumakninah. Sing ndak dikatakan tumakninah itu ketika rukuk langsung bangun lagi. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Itu namanya ndak ada tumakninah. Sing sering terjadi itu ketika sholat sunnah tarawih. Hati-hati nek melok imam sing subhana rabbiyal rukuk ndak sempat maca subhana rabbiyal azim kana langsung berdiri. Nah, itu sing ndak sah. Bisa dipahami ya? Jadi harus ada jedahnya. Meskipun di situ ndak baca subhana rabbiyal azim, ya Allahu Akbar, ndak baca subhana rabbiyal azim tapi diem tok sebentar dengan jarak seperti kadar bacaan subhanallah, jadi 2-3 detik, kemudian berdiri, itu sudah masuk tumakninah. Jadi tetap sholat itu ya kudu tenang. Kalau oleh sholat itu berusaha-berusaha, cepet-cepetan, keburu-buru. Bisa dipahami ya. Biasanya yang terjadi itu sholat tarawih. Eman-eman kan meskipun sholat tarawih itu sunnah, ya, meskipun sunnah, tapi kalau tidak sah ya, eman-eman percuma kita capek-capek jengking ya. Bila enggak sah. Jadi lek cari imam, kalau sekiranya dilihat tumakninah bacaan subhanallah ada, maka di situ boleh kita ikut. Soalnya sholatnya sah. Kemudian at-thaminu, yang ke-8 at-tumakninatu fihi, sama juga ketika i'tidal harus ada tumakninah, harus ada sekadar diam sejenak 2 atau 3 detik, sekadar bacaan subhanallah. Jadi sami Allahu liman hamidah gak oleh langsung sujud. Bisa dipahami ya. Nah jenengan insyaallah dibaca doanya ya. Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu mil'us samawati. Kok gak bareng iki gak ono sing maca apa ya, Bang? Dibaca nggih? Dibaca napa mboten biasa? Dibaca. Kok kayak gak pati nyambung. Iya tak kira ada sangat dari kesimpulan. Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Nah, itu sudah lebih dari tumakninah. Ya. Soalnya jenengan baca itu insyaallah tenang sholatnya. Nggih, nek cuman sampai Allah liman hamidah langsung sujud itu tidak masuk tumakninah. Jadi sami Allahu liman hamidah berhenti sejenak. Jenengan gak maca tadi ya tidak apa-apa, karena itu tadi sunnah. Bisa dipahami ya. Jadi langsung sujud. Nah, kalau dibaca itu lebih baik jika ngelamun ae salate. Nggih. Dibaca kadang lo masih maca ya gak ro. Pokoke maca saking apale. Nggih. Saking apale, saking lanyai, sampai gak harus diwaca, pokoknya sama Allah menghantar pada alhamdulillah sama Allah yang berarti Allah Akbar. Wonten sing ngoten. Mboten nonton nggih ya. Wes nomor 8, nomor 9. At-tasi'u as-sujudu marrataini, sujud 2 kali. Ya, habis i'tidal disertai dengan tumakninah. Kemudian sujud 2 kali. Syaratnya sujud bagaimana? Syaratnya sujud adalah bi ayyadha jabhatahu ala musallahu, dengan cara meletakkan dahinya di tempat sujudnya, tempat sholatnya. Ya, meletakkan dahi di
tempat sholat. Kemudian maksyufatan, harus terbuka, dahinya harus terbuka, gak oleh ketutupan. Ya. Sing rawan itu biasanya mau kena potongan. Ya. Kenapa? Oleh mau kena potongan itu biasa ya. Ini. Oh iya. Nggih. Iki gak oleh. Gak oleh napa dituruni disujuti ngeten iki gak boleh. Bisa dipahami ya? Iya. Jadi harus terbuka. Jadi kalau bisa pakai mukena yang enggak potongan. Kok andaikan terpaksa pakai mukena yang potongan, maka ya diusahakan jangan sampai dahinya tertutupi dengan mukena bagian depannya. Bisa dipahami. Wonten sing pakai mukena potongan? Ya banyak punya ya. Banyak. Sekarang saja pakai Kalau pas pakai langsungan tuh anu apa? Suap. Ketarik. Kalau gini itu enggak. Kalau gini itu dari berdiri terus sujud gini enggak ikut ke sini. Nyama ruku itu namanya ruku. Ikut kan biasanya makanya itu Iya yang kalau besar kadang. Kalau gini kan gini, terus gini lah. Kan itu kalau ini kan. Kalau gini jadi enggak bisa sini. nek tangan enggak masalah. Iya kan enggak rukunya itu kan gini. Tapi rukunya kan enggak kan India. Enggak masalah kalau yang penting ini jangan sampai apa nggih nempel ke barang sing nempel ke tubuh kita. Bisa di antaranya gitu. Kalau gini ya bisa, enggak gini kan. Lek tangan enggak apa-apa. Sing disyaratkan maksyufah terbuka niku nggih niku dahi. Dahinya itu harus langsung kena ke musallahu, yaitu tempat sujudnya, tempat sholatnya itu tadi sajadahnya. Jadi langsung kena sajadah. Jadi nek pakai mukena sing potongan usahakan ya apa ya aku enggak tahu nggih potongan. Kayak ada yang potongan yang ada lengannya itu nggih. Iya ada. Tahu? Iya. Potongan yang ada lengannya itu enak. Kenapa? Ketika sujud, ya ini enak belok-belok bisa misalnya di perutnya di sini tok ya. Jadi sujud ya enak. Itu lek pakai sing ada lengannya. Yang enggak ada lengannya itu sing biasa rodok rawan nggih. Moro Allahu Akbar. Kadang buka ini Allahu Akbar iki melok buka pisan. Dinen. Tepan apa jenenge kelambian sing lumayan. Dan kadang ruah beda sih jumen ruah. Pakai apa jenenge? Jujur nape. Samper nggih. Samper. Sarung. Sarungan lolo serian lu. Nomor Allahu Akbar muka. Enggak suapnya mah. Ya, di sini tak sah. Nih, salatnya kenapa? Karena buka aurat. Jadi hati-hati ketika pakai mukena yang potongan. Jadi diusahakan ketika mau sujud ya apa sekiranya tempat sujudnya ini tidak ada mukenanya ya bisa nggak? Nah, itu hati-hati syaratnya harus maksyufah, harus terbuka. Jadi bagian dahinya harus terbuka wa mutafaqalan biha dan harus ditekan. Dahinya harus ditekan. Jadi kok andaikan ada kapas ya, kapas ditaruh kok ketika jenengan sujud kapas ini tidak mengempes, berarti jenengan gak nekan. Paham nggih? Soalnya syarat sujud harus mutafadilan apa? Harus ditekan. Hari dijejekno. Paham nggih? Kakinya apa batinnya bagian dalam dari jari-jari kaki itu diletakkan di lantai di tempat sujudnya nggih. Nang sajadah nggih. Ngene. Ya, itu ditekan. Tujuannya apa? Supaya dahinya menekan. Nah, kalau kapas tadi andaikan ditaruh di kepala ini, dahinya ini kok moro mengempes, itu berarti tandanya jenengan tekan. Kok enggak ngempes, berarti enggak nekan. Sedangkan syaratnya sujud itu harus mutafaqilan, harus ditekan. Apalagi syaratnya wa mungkisan dan juga apa? Meletakkan apa jenenge gue bagian bokong ya, nah jungking, no lek ngarani jungking itu dinunggingkan sekiranya bagiannya tuh bagian bokong lebih tinggi dan bagian kepala lebih rendah. Itu syaratnya sujud ya. Nah, ngerti kabeh lah sujud itu. Yang penting syaratnya itu tadi
Napa? Harus mutafakilan, harus ditekan, terus dahinya harus apa jenenge dibuka, gak boleh tertutup, gak boleh tertutup. Kalau sujud itu hidungnya apa bisa ditempelkan ke sujudan apa enggak? Nah ini sujud itu yang syaratnya sujud itu cuman dahi saja yang nempel. Seakan sing pesek ya saya. Kalau hidung enggak di Itu tidak menjadi syarat untuk nempel di musola atau di tempat sholat itu tadi, di tempat sujud. Kenapa? Ya seakan mulai tempat sih kayak pulau ini, harata, tak depak aja. Lek sing mancing mesti depaknya, sing gak mancing ini gak tutup. Makanya nggak ada syarat untuk menempelkan hidung. Sing ada syarat itu harus dahi, harus terbuka, terus harus ditempelkan. Terus malih ini sampai hilang nih. Wayadau syai'an min rukbataini, dan meletakkan apa jenenge kedua lututnya di tempat sujud atau tempat sholatnya tadi. Makanya ada 7 anggota yang harus menempel di tanah ketika sujud. Apa saja? 1 dahi, kedua telapak tangan, kemudian kedua lutut, kemudian kedua batin atau dalamnya jari jemari, bagian dalamnya. Paham? Itu harus menempel di tempat mushola atau tempat sholat. Wa min butuni asabi rijlaihi, dan juga itu tadi butun bagian dalam dari jari jemari kaki ini harus ditempelkan ke tanah. Jadi syaratnya sujud ini ku menempelkan dahi harus terbuka, kemudian ditekan. Nah, setelah itu kita letakkan kedua tangan kita dan juga kedua lutut, juga bagian dalam jari jemari kaki. Biasanya kadang ono wong sing wis males jarine lah pokoke lo kadang tak buka tak dina apa jenenge bagian dalamnya ini tidak dijejek, padahal ini menjadi syarat rukun apa jenenge sholat. Rukunnya sholat, salah satunya rukun di dalam sujud. Maka harus dilakukan, dijejek ana wong sing kadang marah cuma ngene tok. Apa jenenge? Pokok nempel pucuke kuwi ngono ya. Jadi diusahakan harus bagian dalamnya dijejek. Ini. Nah, gak boleh cuman ngene tok. Kadang anak sing males iku kesel. Kakinya gini. Nah itu tobat. Dulu enggak tahu bagaimana, sing enggak tahu enggak masalah. Sing penting sekarang sudah tahu, maka harus diamalkan ilmunya ya, supaya bermanfaat. Terus al-ashiru, rukun salat yang ke-10 adalah at-tuma'ninatu fihi. Sama, harus ketika sujud kita harus tuma'ninah. Gak boleh Allahu Akbar sujud langsung Allahu Akbar duduk. Harus ada jedah sejenak 2 atau 3 detik sekadar bacaan subhanallah. Kalau jenengan sudah biasa membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, apalagi bacanya 3 kali, itu sudah lebih dari tuma'ninah. Bisa dipaham? Kemudian al-hadi asyara yang ke-11. Yang ke-11 al-julusu baina sajdataini, duduk di antara 2 sujud. Itu juga termasuk rukun sholat. Atsani asyara yang ke-12 at-tuma'ninatu fihi, yang ke-12 ini pun sama, harus ada tuma'ninah. Harus ketika duduk subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, duduk. Tidak boleh langsung Allahu Akbar langsung sujud lagi Allahu Akbar.
harus diam sejenak sekadar bacaan subhanallah. Kalau kita punya bacaan yang disunahkan yaitu Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni, maka itu sudah lebih dari cukup untuk makni. Jadi semuanya bacaannya sunnah. Kok andaikan sampai males, ya kayak biasanya sholat raweh, ya tak baca. Kenapa? Karena subhanallah akbar, Allahu akbar, ya cuma 4 salah, itu berarti dia mengambil bacaan subhanallah saja. Jadi kamu coba kok Allahu akbar, diam sejenak, Allahu akbar lagi. Itu berarti tidak baca. Tidak baca bagaimana? Ya apa itu sunnah. Ya. Tapi kalau dibaca, ya pasti al ajru ala qadri ta'ab. Pahala itu sesuai dengan kadar capeknya. Semakin orang itu banyak yang dibaca, semakin capek, maka pahalanya pun semakin banyak. Sampai yang ke-12. Kemudian Ats-tsalitsa asyara al-julusu lit-tasyahhudil akhir. Yang ke-13 yaitu duduk untuk tasyahud akhir. Nah, itu juga termasuk rukunnya salat. Duduk untuk tasyahud akhir, tahiyat akhir. Wa ma ba'dahu. Ar-rabi'a asyara, sedangkan yang ke-14 at-tasyahhudul akhir. Tasyahud akhirnya, ya, tasyahud akhir. Di situ ada bacaan fayaqulu at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu namanya tasyahud akhir. Duduknya rukun sholat, tasyahudnya bacaannya itu juga termasuk rukunnya sholat. Maka bacaan tasyahud akhir itu tidak boleh bacanya, ya tidak boleh. Harus sekiranya terdengar oleh diri sendiri. Jadi kayak orang bisik-bisik, ya. Sing tenang. Jangan. Selak nanti nang ndi jare ya. Jadi lek salat itu sing tenang. Supaya apa? Supaya tidak bertukar-tukar yang bacaannya makhrajnya harus shad, harus dibacanya sin, ya. Jadi apa jenenge assalamu alayka ukliru assalamu alayka. Ora saking cepet. Maka ketika membaca harus pelan-pelan karena memang tasyahud ini, bacaan tasyahud akhir itu termasuk rukun sholat sama dengan bacaan Fatihah. Maka ketika baca ya harus kudu tenang, harus mengeluarkan makhrajnya dengan benar, tasydid-tasydidnya juga harus terbaca. Jadi kita tak tahu sini di ngaji. Bapak hati-hati sing biasa seperti itu, tobat. Dulu enggak tahu, enggak apa-apa. Dulu enggak masalah. Yang penting Gusti Allah itu enggak nilai yang dulu-dulu, tapi Gusti Allah nilai yang sekarang. Ya, Gusti Allah itu lihat yang sekarang. Kalau dulu jenengan banyak maksiat, welek teman, di mata tetangga, di mata saudara jelek, enggak apa-apa. Yang penting sekarang saya sudah tobat, Gusti Allah lihat yang sekarang, bukan yang dulu. Bisa dipahami ya. Jadi jenengan sing wis dulu-dulu nih rasane akeh salahe, jangan merasa oh saya banyak salah terus akhirnya putus asa. Tidak boleh putus asa. Jadi kalau sekarang sudah tahu ilmunya, oh jadi sholat itu harus ketika baca tasyahud akhir itu harus terdengar oleh diri sendiri dan termasuk rukunnya sholat, maka di situ kita harus mulai dari sekarang bacanya pelan-pelan, tenang. Ya, jadi apa? Biar ada efeknya sholat itu. Ya, biar ada efeknya. Makanya sholat itu katanya tanha anil fahsya'i wal munkar, bisa mencegah
kerusakan ya, dan juga kemungkaran. Tapi apa mak tetep ya rasan nyaman saja lemak. Ya polan sholat aja jadi siap. Bawa maca dulu saking ngelanyan, dulu lancaran, dulu tak tahu. Depak bacaan juga. Ya, nah, makanya bacanya sing tenang. Diusahakan yang tenang. Jadi at-tahiyyatul mubarak. Biasa diterangkan lek tepake Isra Mi'raj. At-tahiyyatul bacaan tasyahud kan napa nggih? Dialog antara manusia dengan apa jenenge Gusti Allah ya. Iku salam penghormatan at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul. Jadi segala puji apa jenenge ucapan-ucapan yang baik itu kita tujukan kepada Gusti Allah. Diresapi ya enak ya. Nek diresapi enak tenang sehingga ketika selesai sholat assalamualaikum warahmatullah ada pikiran ki bisa tenang. Enggak gampang ngomong, enggak gampang ngene ya. Apa lah ya, sholatnya diresapi alon-alon, bacaannya tahu. Oh ini sekarang saya lagi baca tasyahud akhir, tak pokok baca. Bisa dipahami, gak pokok baca, tapi tahu oh sekarang saya baca tasyahud. Saya lagi, jadi bayang ketika jenengan nopo jenenge tasyahud at-tahiyyat. Iku kayak jenengan berhadapan-hadapan dengan Gusti Allah. Berhadapan-hadapan dengan Gusti Allah. Kalau Anda kan tidak bisa membayangkan seperti itu, maka yakinlah bahwasanya Gusti Allah itu memperhatikan kita. Paham ya? Jadi nek kita tidak bisa membayangkan Gusti Allah itu berada di hadapan kita, yakin bahwasanya ketika kita baca at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah, Gusti Allah memperhatikan kita. Gusti Allah memperhatikan kita. Jadi malu yang katanya motor pokok baca. Nah, jadi bacanya benar-benar jadi makhrajnya tasydidnya asyhadu an la ilaha illallah itu tasydidnya harus dibaca. Jangan sadar wonten sing cepet-cepetan sadar la ilaha illallah. A-nya jelas, asyhadu Allah itu harus jelas. Nggih. Kadang orang kadang tidak dirungokno, kadang sing saya dengarkan orang tua itu, iya benar macane itu napa nggih bisik-bisik tapi kadang sadar. Asyhadu itu tadi itu. Ya. Makanya itu hati-hati harus tepat bacaannya. Asyhadu an la ilaha illallah. Pelan-pelan, cepet-cepetan. Soalnya cepet-cepetan nggak hilang kabeh. Ya, bacaan panjang pendeknya menjadi bisa dipahami. Jadi tasyahud akhir duduknya itu rukun, bacaannya juga termasuk rukunnya sholat. Bacaannya tasyahud akhir wa at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Kemudian yang nomor 15 al-khamisah asyara as-sholatu ala nabi, membaca sholawat kepada nabi. Wa aqalluha, paling sedikitnya bacaan sholawat yaitu Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tasyahud akhir kemudian baca sholawat kepada nabi. Nah, baca sholawat kepada Nabi paling sedikitnya yaitu Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi Allahumma sholli ala Muhammad. Atau tidak jenengan biasa dikasih sayyidina tidak masalah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu paling sedikitnya sholawat. Terus asal bisa asyara assalamu. Yang nomor 16 yaitu salam. Ya. Wa aqalluhu, paling sedikitnya salam yaitu assalamu alaikum. Ya, assalamu alaikum. Ini jenengan salamnya pakai assalamu alaikum tidak apa-apa karena itu paling sedikitnya bacaan salam. Dari salah seminggu singkat assalamu alaikum. Nah, tempat rengseng sih ya. Jadi salam assalamualaikum. Tidak apa-apa. Yang penting
alifnya harus terbaca. Assalamualaikum, enggak boleh assalamualaikum. Assalamualaikum. Kurang. Paham ya? Jadi kadang wong nek ndak kroso ya, ada yang ndak terasa malah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati. Assalamualaikum. Nah, ini yang dikatakan aqalluhu, paling sedikitnya kata-katanya adalah atau kalimatnya adalah assalamualaikum. Baca assalamualaikum bitartibi, harus urut. Ya, harus urut. Assalamualaikum, tidak boleh dibalik-balik. Waalaikumsalam, tidak boleh. Ya, tapi insya Allah tidak ngarang dengan baca assalamualaikum salam. Pasti assalamualaikum. Terus yang terakhir asabi'a asyara at-tartibu. Yang nomor 17 yang terakhir yaitu harus tertib. Harus urut. Enggak boleh mari takbir langsung sujud. Ya. Enggak boleh mari apa jenenge habis rukuk langsung jenengan tasyahud awal. Enggak boleh. Jadi harus rukuk, harus urut, habis niat barengan dengan takbir, kemudian baca suratul Fatihah. Baru selesai suratul Fatihah kita melakukan rukuk. Enggak boleh mari Fatihah langsung sujud. Ya, mari takbir langsung tahiyat akhir, langsung tasyahud akhir, enggak boleh. Kemudian habis tasyahud akhir langsung balik mana rukuk. Nah, itu enggak boleh. Itu namanya enggak tertib. Nah, jadi syaratnya rukun salat yang ke-17 yaitu at-tartibu, harus tertib. Terus fa in ta'ammada tarkahu ka'an sajada qabla ruku'ihi batalah. Apabila orang itu sengaja meninggalkan tertib, sengaja, berarti ninggal noe ini karena sengaja, ada kesengajaan dari dirinya kayak gini. Contohnya ka'an sajada qabla ruku'ihi, seperti jadi mari sholat, mari baca Fatihah, kemudian langsung sujud sebelum rukuk, disengaja, sengaja untuk tidak tertib, sengaja untuk tidak diurutkan, maka batalat sholatnya bisa dipahami. Ini nek sengaja, tapi apa nek tidak sengaja iya, tak ngira ya. Tapi kenapa kok dijelaskan seperti ini dalam kitabnya? Berarti masih ada orang yang seperti itu. Bisa dipahami. Jadi kalau sudah diterangkan dalam kitab itu tidak mungkin tidak kejadian. Pasti ada kejadian, makanya diterang. Mungkin kita menganggapnya tak kira apa sholat noro loncat. Ya, tak kira sengaja loncat tak kira. Itu menurut kita yang sudah tahu harus urut. Tapi zaman dahulu pastinya, bukan hanya zaman dahulu, sekarang pun tidak menutup kemungkinan untuk terjadi ada orang yang memang sengaja ya untuk menghilangkan tertib, yaitu sengaja melakukan sujud sebelum rukuk, maka hukum sholatnya batal. Terus wa insaha falyaqut ilaihi, nek andaikan lupa ya, lupa, jadi jenengan mari takbir kemudian baca Fatihah lali durung rokok ya, saking saking akeh pikirane jarene ya, belum rokok langsung sujud. Ini lupa ya, dalam keadaan lupa, maka falyaqut ilaihi, maka hendaknya dia kembali ke rukuknya tadi sing belum dilakukan. Bisa dipahami. Jadi lali ini bukan disengaja. Kalau yang pertama tadi dihukumi batal karena sengaja. Nah ini lali. Namanya manusia jadi tempatnya lupa. Kadang lupa belum rukuk kok moro-moro sujud. Maka falyaqut ilaihi, maka hendaknya dia kembali rukuk. Paham? Harus kembali ke rukuk. Illa ayyakuna fi mithlihi aw ba'dahu fatatimmu bihi rak'atun walau masaha. Kecuali kalau lupanya tadi sampai ini, jadi jenengan itu mari Fatihah gak rokok lupa sampai eling mana ketika jenengan rokok mana, paham? Jadi lupa
Jadi rakaat pertama wis nggih, rakaat pertama jenengan habis Fatihah, lali gak rukuk, jenengan sujud langsung sujud, tapi sik lali, sik gak eling. Sampai jenengan Fatihah maneh ya. Kemudian eling pas rukuk itu ya, pas rukuk eling lho. Aku nang rakaat pertama koyo arep belum rukuk sing ngono. Paham? Rakaat pertama belum rukuk. Maka fatatin bihi rakaatun, maka dia harus menyempurnakan dapat satu rakaat. Berarti sing tadi lupa, sing rakaat pertama itu lawo, tidak dihitung. Paham? Berarti tetap dapat satu rakaat. Bisa dipahami? Itu nek laline sampai sing dilupakan sama dengan yang dilupakan. Apa itu rukuk? Jadi mari Fatihah, rakaat pertama Fatihah, jadi kan langsung sujud. Nah, langsung sujud lali lek gak rukuk mau lali gak eling-eling sampai dia Fatihah kedua, kemudian sampai rukuk lagi lah. Ketika rukuk yang kedua, dia baru ingat, loh, aku mau rakaat pertama belum rukuk. Nah, maka rakaat yang pertama tadi yang meninggalkan rukuk itu lawo, tidak terhitung. Paham? Jadi tetap kita mendapatkan satu rakaat. Bisa dipahami ya? Soalnya kadang menungso itu ono ae sing lali. Pun sampai sini. Terus bacaan tadi, bacaan sholawat ya, rukun sholat yang ke-16 tadi baca sholawat. Kan paling sedikitnya Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nah, paling sempurnanya, ya, sempurnanya bacaan sholawat yaitu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Itu paling sempurnanya bacaan sholawat di tasyahud akhir. Kok andai kan jenengan gak maca kabeh iki, ya ndak disempurnakan, tidak masalah. Sing penting jenengan baca Allah. Makanya nek terawih biasanya imamnya kok cepet sarah, aku durung mari maca rek biasanya kalau bacanya sholawat Ibrahim iki nggih. Ternyata ketika terawih at-tahiyatul mubarakatuh mari sampai asyhadu an la ilaha illallah, kemudian imamnya langsung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu berarti imamnya cuma membaca Allahumma sholli ala Muhammad baru assalamualaikum warahmatullahi. Bisa dipahami? Nah, sampean biar tidak ketinggalan nggih maca apa pisan. Baca yang paling sedikit itu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, sing kita baca seperti biasanya itu adalah membaca apa jenenge secara sempurna. Itu sholawat Ibrahim. Kadang ngono sik ditambahi nggih. Mari fil alamin innaka hamidum majid ditambahi Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Terus sudah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Harus itu biasanya doanya ya. Kok gak dibaca ya masalah kan sholawatnya kayak gak sempurna juga. Baca cuman baca Rabbana atina gitu ya sana gitu. Sampai loh bacaannya Sudah sholawat akhir. Sudah sholawat Ibrahim ini semuanya Robbana atina langsung fid dunya Rabbana hasanah. atina enggak masalah. Enggak wajib soalnya itu doa. Nih, bisa dipahami. Sampun untuk rukunnya sholat ada 17 sudah dijelaskan semuanya. Sekarang monggo menawi ada sing rotok kurang sreg, kurang paham boleh ditanya. Yang mau bertanya nanti biasanya. Coba tanti melono, selainnya Ada takut terus gitu itu. udah setondok. Kiai, Nah, kan itu. tata cara sujud sahwi itu kalau misalnya lupa terus sujud sahwi gitu. Tata caranya ya sujud seperti biasanya dengan sujud Setelah salam. betul sebelum salam. Salam. Setelah baca tasyahud akhir ya, sampai innaka hamidum majid
kemudian kita sujud subhanalladzi la yanamu wa la yasjudu, dibaca 3 kali, kemudian bangun dari sujud Rabbil Fitri kayak biasanya Rabbil Fitri warhamni wajibuni sampai selesai. Kalau jenengan masih tidak baca Rabbil Fitri ya kok nunggu ono tumak ninae nggih. Kemudian sujud lagi subhanalladzi la yanamu wa la yasjudu. Setelah itu langsung bangun salam. Assalamualaikum. Sujud sahwi itu di rakaat terakhir ya? Nggih. Berarti setelah at-tahiyat terus sujud sahwi. Nggih. Baca Baca subhanalladzi la yanamu wa la yasjudu tadi 3 kali, kemudian duduk di antara 2 sujud, kemudian duduk lagi, sujud lagi, baru salam. sujud lagi itu baca lagi. Sama, baca lagi. Oh, 3 kali. baca 3 kali. Nggih. 3 kali duduk lagi baru salam. Nggih. Oh, berarti Sujud sahwi itu kan sujud karena lupa ada yang berarti Lupa ada banyak kunut. at-tahiyat, Ya terakhir kan sampai innaka hamidum majid. terus duduk sujud lagi. Duduk, Berarti sujud kan lagi, sujud duduk, biasa salam. itu iya. Saya kira cuma 1 kali. sehabis sujud, kan tadi habis at-tahiyat, terus sujud, terus duduk, salam. Tadi sujudnya kayak sujud Biasa ya. Sujudnya 2 kali. 2 kali. Tetap. Sujud. Kemudian langsung salam. Sama. Kalau itu nyanyi, kalau subuh ada yang aku gak iso maca kunut. Ya apa? Kunut kan sunat. Sunat ya apa? Tapi ya lebih baik baca. Ya. Belajar. Eman-eman nek sih ada waktu, Iya. pas moro ndak kita gunakan. Eman-eman. Soalnya belajar terus ya. Jadi meskipun jenengan wis rasane wis tuwek, kok gak mungkin belajar. Ya eman-eman talamun kunut itu sunnah ya ono ganjarannya. Ketika kita baca kan kunut itu doa. Ya. Eman-eman kita ndak dapat doanya kok. Kalau kunut dibaca apa harus dibaca semua? Apa nih harus dibaca? Kadang ada yang separuh gitu. Ya, Hafal kembali. gitu. Udah hafal. Belum hafal. Oh, belum selesai lah. Kok masuk hafalnya itu tadi? Nah, tapi ya tetap harus kita hafalkan dulu. Ya. Kan emang merosok mau separuh-separuh. Ya, wonten kadang. Oh iya, kemarin saya jelaskan sepunten deh, ngapunten. Saya apa itu namanya? Sholat setelah wudhu. Iya. Ya. Sholat sunnah setelah wudhu kalau ada di masjid bagaimana? Iya. Ya, nggih. Ngapunten setelah tak teliti lagi, tak boleh mana ya. Keterangannya ternyata saya kan bilang gini, terserah jenengan mau pakai yang sholat sunnah dalam wudhu atau sholat tahiyatul masjid. Jadi mending sholat sunnah tahiyatul masjid, niat sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat sunnah ba'da wudhunya, setelah wudhunya itu sudah masuk tanpa jenengan sholat lagi. Oh, berarti itu sudah Satu kali kok sholat sunnah apa qabli apa jenenge masuk masjid saja. Bisa dipahami. Nah, kemarin kan saya pilah-pilah satu-satu. Oke. Nah, sholat terserah mau sholat setelah wudhu dulu apa sholat sunnah sebelum masuk masjid. Nah, ternyata saya lihat lagi mending sholat tahiyatul masjid saja, niat itu saja 2 rakaat salam itu sholat sunnah ba'da wudhunya, setelah wudhunya itu sudah masuk. Jadi sudah terhitung. Jadi apa ya? Masuklah Satu pahalanya juga sepaket ini tidak tinggi Iya. ngapunten ini tepak ini sepeng ini nanti tak pikir-pikir mana punya salah mana orang salah tapi tak maklum jenenge menung nggak mungkin saya ngurus sempurna nggak luput dari salah jadi saya minta maaf. Kalau aku lagi nyanyi bersamaan sama suami, terus suami sudah dapat barakat itu kita panggil beli lagi. Saya ini ya apa? Ya namanya apa? Imam dan berjamaah sama suami. Biasanya kan 2 rakaat langsung satu lagi. Dan itu suami saya tuh beli lagi lupa. Terus saya Saya ini kan apa? subhanallah. Subhanallah kalau saya nggak ngerti ya. Subhanallah sampai 3 kali kalau saya nggak ngerti ya sudah. Ya terus. Saya terus Ikuti. Nanti napa jenenge sujud iku sujud sahwi. Akhir-akhir sujud sahwi. Makanya
sebelum sholat dia harus ada ilmunya, kasih tahu dulu. Mas mungkin ada ilmu. Biasa gini, sampai kok cocok di luar. Aja di sini ini tadi. Yang itu sana. Mas kok keliru. Oh, ame pun. Tak usah percaya nih, goyong enggak. Keliru. Jangan dimarahin, diingatkan saja. Makanya caranya mengingatkan halus ya, kayak pakai subhanallah. Mas untuk saya sampai tak iling, ya aku tengah-tengah sholat kok mau coba subhanallah, berarti sampai nggak keliru. Ya, lupa. Nah, tapi selali kok kaget salah, sampean sujud dhisik, namanya sujud karena lupa ya, sujud salah. Sing penting aja dibentak-bentak. Nah, itu wis mati ya. Kalau pas itu kalau yang bacaannya yang ini diulang. Jadi rakaat pertama misalkan baca qul huwallah, nanti di rakaat kedua baca qul huwallah lagi. Enggak usah. Maksudnya enggak usah dibetulkan. Enggak usah, enggak apa-apa. Oh. Hukumnya sunnah baca surat. Baca surat itu. Oh ya baca surat. Dengan pakai surat apa? Sing apal cuma qul huwallah, qul huwallah terus ae wis. Rakaat pertama qul hu, rakaat kedua qul hu. Kok maneh nambah surat maneh? Salat sunnah ya ngono maneh qul hu maneh. Enggak apa-apa. Itu ya sunnahnya Kanjeng Nabi. Bukan berarti kita baca qul hu kalau ndak apal, wis niati melok Kanjeng Nabi. Kok jenengan apal sing liyane ya ndak apa-apa. Kok qul hu ndak apa-apa, qul hu iku ae gak ruwet-ruwet boleh maca qul ya ayyuhal kafirun jangan bulet mari-mari. Maksakno Muter. Qul ya ayyuhal kafirun gak mari-mari balik-balik. Wala ana abdu ma'batu wala antum ulangi terus kan. Makanya kalau rasanya sih belum lancar, sekiranya untuk sholat bingung, ya wis mau sing apal-apal iku ae. Napa? Qul huwallahu ahad. Paling enak. Paling enak. Terus gak usah maca sing dawa-dawa. Kecuali lek jenengan memang benar-benar sudah lancar, sudah hafal dan kepengen baca yang panjang, enggak masalah. Maca Yasin, enggak apa-apa. Apalahan ya? Yasin, Allahu Akbar. Enggak apa-apa. Tak kira tadi mau sak surat ngono ya. Atas kusnudon. Hebat ibu-ibu di sini ya. Masya Allah. Macamnya surah Yasin sampai selesai. Kita enggak seayat tau. Sampun. Itu punya tadi kan kalau pas sujud harus nempel. Terus pernah kejadian tuh pas di tempat wisata kan ada sejadah di musolanya gitu. Nah terus ternyata sejadahnya nggak enak sama sekali, bau gitu. Habis itu akhirnya saya terpaksa pakai ini mukena gitu. Jangan, mending kerudungnya sampean, kerudungnya sampean kan kerudungan. Sudah sholat posisinya. Oh, sudah sholat. Iya. Makanya lek sedurunge sholat itu cium dhisik. Nah, kira-kira itu kok ketika sholat buat khusyuk apa enggak? Iya, iya. Sekiranya buat tak khusyuk, kodongnya coplokan. Jadi ketika pakai rokok, kodong coplok, beberno ndukure sajadah. Kan nggak tahu, nggak ngecek gitu ya. Tiba-tiba sholat pas lagi sujud kok nggak enak gitu. Akhirnya nutupin pakai ini mukena gitu. Apa menempel di anggota tubuh ketika sholat itu tidak boleh digawe tempe. Kecuali kalau terpisah dengan jadikno saja. Terus kalau saya pakai sajadahnya, oh sajadah hamparan permanen. Enggak, sejadah satu Ya, gitu. singgirno ae gede. Kalau misalkan sholat itu udah ketahuan nggak enak gitu ya Nyai. Terus kita tarik gini, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Pokoknya aja banyak gerak. Ya. Iya, satu gerakan sholat saja. Iya, satu gerakan. Takut kejadian lagi. Mending enggak usah dipakai. Makanya nek katene sholat pastikan dulu. Pastikan dulu kira-kira itu enggak rai khusyuk apa enggak. Maksudnya enggak rai terganggu sholatnya, mending enggak usah digawe. Gitu. Ya lebih baik nggowo dhewe. Iya. Awas itu lebih aman ya. Nggih, sampun. Nek ada yang saya enggak paham,
saya pendek dulu. Nggih. Nggih. Soalnya tidak semuanya saya hafal. Aku tiba-tiba salah Mbak ya. Tidak salah Mbak. Sudah? Ya. Sampun? Sampun. Ya, kalau bisa bermanfaat nih. Diiling-iling. Diingat-ingat jangan sampai bacanya ketika baca rukun qauli cuman Sujud sahwi itu baca 1 kali sujud ada apa? 2 kali. Harus 2 kali. 2 kali. Seperti sujud biasanya ini. Susah karena lupa nih. Sudah? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat waghfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab wal masira ila al-jannah wa ladzatan nazar ila wajhikal karim wa husnal khatimah wa husnal dhanni bika ya Allah ya Rabb. Allahumma akhir kalamina syahadata an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi dhurriyyatina wa waffiqhum bi ta'atika warzuqna birrahum. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wal mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubina wa rahmatuka arja 'indana min a'malina. Allahumma awlina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jannibna bil afiyah. Allahumma ighfir lil marhum wal marhumin al madhkurin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum hufratan min hufaril niran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Jazallahu 'anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.